Yang saya tahu, bangsa yang memakai seruling itu orang Sunda. Kalau ada orang bangsa lain yang pakai seruling, nanti saya diberitahu ya. Lalu kenapa saya katakan gitu? Berarti leluhurnya orang Sunda itu Tuhan sendiri. Kenapa? Ada seruling di sini. Itu keyakinan saya, bukan keyakinan iman. Anda mau percaya boleh, tidak juga silakan. Tetapi yang menjadi keyakinan iman adalah bahwa apa yang terjadi dengan bacaan pertama tadi, nubuat Yesaya, kekecewaan Tuhan itu terungkap bahwa orang-orang bangsa Israel itu sudah berbagai kesempatan didatangi, diberi perlakuan perhatian yang khusus, dan itu juga sampai dikatakan demikian oleh Yesus. Itu ada maksudnya. Israel lebih senang untuk mendengarkan dirinya sendiri daripada mendengarkan Tuhan yang punya kehendak. Saya menjadi ingat nih, kalau sekitar 20 tahun yang lalu ketika terjadi gempa di Pulau Nias itu, saya ingat ada dua orang Amerika, bapak dan anak, itu datang sebagai relawan karena di tempat yang lain mereka tidak diterima. Lalu datanglah ke tempat kami. Senang kami karena banyak yang membantu, berbagai bangsa, berbagai orang, berbagai lapisan, mulai dari yang kaya, sangat kaya, sampai Pangeran Albert, sampai yang orang yang seperti ini gitu ya. Mereka dari kelompok yang masih hidup dengan di luar teknologi. Jadi ketika kami beri tempat ruang yang ada lampunya, mereka memilih aula gereja yang kami tidak memberikan lampu. Dan mereka seperti itu, anti dengan teknologi, tapi mereka punya uang, mereka bisa datang ke tempat kami. Lalu kemudian mereka menjadi relawan. Berbagai hal mereka coba, padahal dasarnya hanya tukang kayu. Mereka ternyata tukang kayu. Pastor Kosman tahu lebih banyak. Nah, kenapa saya ceritakan itu? Singkatnya, kalau melihat orang-orang demikian, termasuk mereka yang sekarang menjadi relawan, saya terus mendoakan mereka ya, karena mereka masih sekarang sangat sulit, sangat susah ya, dalam kondisi yang semuanya serba terbatas. Kalau tenaga saya masih banyak, saya mungkin ikut gitu, tapi tidak seperti dulu. Jadi orang-orang seperti ini, termasuk relawan-relawan ini, para suster, MC, missionaries charity yang dari Singapura, dari Malaysia, orang India, satu orang Indonesia, termasuk orang-orang semua unik, aneh, lebih melihat bahwa panggilan Tuhan itu jauh lebih penting untuk melayani. Sejauh apapun, sesulit apapun, termasuk mereka yang sekarang sedang berjuang untuk membantu itu ya, kita harus terus mendoakan mereka. Hal-hal yang sederhana mungkin kita bisa lihat dalam diri kita. Siapa di sini pasti punya doa, punya intensi. Mungkin juga termasuk saya. Tetapi apakah itu semua sesuai dengan apa yang kita harapkan? Belum tentu. Tuhan seringkali memang punya cara yang aneh untuk mengabulkan doa-doa kita. Dan itu saya bisa buktikan. Ada banyak sekali kesempatan yang Tuhan anugerahkan, berikan, dan menjadi berkat bagi kami, bagi saya secara pribadi. Itu dalam hal yang di luar kemampuan saya untuk menalarnya. Mungkin juga itu terjadi dalam diri Anda. Maka baiklah, Tuhan yang meniup seruling memanggil kita terus untuk berbagai hal penting, dan kemudian kita mau mendengarkan itu, mengikuti saja kehendak Tuhan. Tidak mudah, tapi kita boleh percaya itulah pilihan yang terbaik untuk kita. Tuhan memberkati.